Oke, sekarang puncaknya Farabi adalah filsafat politiknya. Yang pertama, jelas bahwa manusia itu punya fitrah sosial politik. Ini sudah di semua sosiolog pasti menerima asumsi ini. Kamu tidak bisa hidup sendirian. Tuntutan jiwa sudah itu fitrah. Dari banyak aspek. Tidak perlu dicontohkan. Kamu paling gelisah kalau kesepian kan? Jiwaku sepi, semua teman-teman mudik, hanya aku yang di kos-kosan sendirian. Gitu aja kan kamu galau. Uangnya masih banyak, apa-apanya masih utuh, tapi kamu gelisah kenapa? Tidak ada teman. Sebenarnya itu tuntutan jiwa. Kenapa? Karena setiap orang punya fitrah sosial. Dan teknik untuk menata kehidupan bersama, kehidupan sosial, itulah nanti yang disebut politik. Jadi sederhananya di situ. Sekarang kita lihat analisisnya Farabi di Ara'u Ahlil Madinah Al-Fadilah. Seperti apa sih jenis-jenisnya komunitas sosial, jenis-jenisnya negara? Yang pertama katanya Farabi ada Al-Madinah Al-Fadilah. Ini negara paling top. Tidak harus adidaya, tapi negaranya adalah negara yang utama. Negara utama itu yang penduduknya bahagia semua, seneng, bangga jadi warga negara, nyaman, gemah ripah loh jinawi, pokoknya yang sejenis itulah. Jadi negara yang seperti ini, itu katanya Farabi, pemimpinnya satu di antara dua. Kalau bukan nabi ya filosof. Kenapa masyarakat Madinah itu jadi secanggih itu, sebagus itu? Karena pimpinannya nabi. Dan yang bisa menandingi nabi cuma filosof. Ini sebenarnya inspirasi dari Plato. Plato di Republik kan juga begitu. Satu-satunya orang yang layak jadi raja dan pas jadi raja itu harusnya filosof. Bukan militer, bukan tukang, bukan rohaniawan, enggak, filosof. Makanya kamu mintalah nanti sertifikat dari takmir bahwa kamu sudah lulus ngaji filsafat. Untuk siapa ngerti besok kamu mau nyalon jadi presiden, apa jadi bupati, apa jadi gubernur, kamu bilang, saya ini filosof ini ya. Sudah ngerti filsafat aku. Wah gitu. Karena bagi Farabi, pemimpin itu dia orang yang harus bisa mengejar hikmah dan mengajarkan hikmah. Tidak perlu dia harus belusuan terjun langsung, enggak. Tapi tangannya dan idenya, pikirannya bisa menggerakkan negara. Jadi pertama-tama tidak harus fisiknya yang harus cawe-cawe, tapi yang sangat dibutuhkan oleh negara adalah idenya. Dia sudah punya kuasa dengan idenya. Nah, itu makanya raja filosof yang dibutuhkan. Atau syukur-syukur ada nabi baru, nabinya jadi presiden. Nah, entah Nabi Jokowi atau Nabi Prabowo. Yang kedua adalah Al-Madinah Al-Jahilah. Negaranya orang-orang bodoh. Yaitu negara yang penduduknya tidak kenal yang namanya bahagia. Isinya jengkel, kemerungsung, marah, terus pokoknya menurut tok isine. Itu negaranya orang-orang bodoh namanya. Dan itu bisa kamu lihat di TV-TV. Saya tidak tahu di TV itu negara mana. Isinya kan orang yang sumpek semua. Isinya kritik-kritikan, caci maki, pokoknya saling jatuh menjatuhkan, meninggikan dirinya dan menjatuhkan yang lain. Al-Madinah Al-Jahilah. Yang ketiga, negaranya orang-orang fasik. Jadi ini negaranya sebenarnya bahagia, penduduknya mengenal kebahagiaan, tapi perilakunya adalah perilakunya negara bodoh.
Sebenarnya dia itu kaya, sebenarnya dia itu makmur, dia itu pimpinannya sudah filosof, dia sudah harusnya tentrem, tapi gayanya kayak orang bodoh, nyari persoalan terus. Uang sudah jelas, wis bisa diterima, wis masuk akal, harus dicari biar ada masalah karena dia di luar kelompokku. Itu negaranya orang-orang fasik. Ada negara jenis keempat, Al-Madinah Al-Mutabaddilah. Nah, Madinah Mutabaddilah itu negara yang apes. Negara yang semula Madinah Al-Fadilah sekarang merosot jadi negara yang jahilah. Dari negara Gemaripah Lojinawi Adil Makmur adidaya sekarang merosot anjlok jadi negaranya orang bodoh. Jadi Al-Madinah Al-Jahilah. Itu namanya Al-Madinah Al-Mutabaddilah. Kalau yang jahilah asli tadi sejak awal sampai akhir memang negaranya orang bodoh. Tidak pernah tentrem, di sini gegeran terus sejak diproklamasikan. Itu Al-Madinah Al-Mutabaddilah. Yang terakhir ini yang agak religius, Al-Madinah Ad-Dhallah, negara yang sesat. Kenapa? Karena pemimpinnya penipu. Kalau kamu punya pemimpin penipu, maka negaramu akan bergerak ke arah yang keliru. Dan dia disebut negara yang sesat. Yaitu contohnya kalau di Farabi, negara yang pemimpinnya merasa dapat wahyu. Wahyu ke Prabonnya sekarang sedang turun. Dialah Satrio Piningit dan seterusnya. Nah, kalau kamu mikirnya pakai logika itu, padahal dia sebenarnya bukan Satrio Piningit, tapi disatrio-satrio kan. Kayak dulu zaman SBY awal jadi presiden kan banyak buku SBY Satrio Piningit. Begitu jadi presiden ngeledek cuma gitu aja. Satrio Piningit kok cuma gitu ya karyanya. Itu berarti selama ini kamu hidup di Al-Madinah Ad-Dhallah, negara yang sesat. Kamu hidup dalam kegelapan. Sesat itu lebih parah dari bodoh. Bodoh itu mandek tapi rusak. Kalau sesat itu jalan tapi arahnya keliru. Kalau arahnya keliru itu kan baliknya lama. Kalau bodoh rusak tinggal diperbaiki, dimulai langkah awal. Tapi kalau sesat itu agak parah. Kalau identifikasimu Indonesia hari ini sesat, ya berarti masih panjang langkah kita. Oke. Nah tadi ada negara bodoh kan. Negara bodoh itu ada 5 jenis. Yang pertama ada jenis daruriyah. Negara bodoh itu negaranya rusak, tapi daruriyah itu lumayan, kebutuhan pokoknya terpenuhi. Orang masih bisa hidup, bisa makan, bisa tempat tinggal, bisa minum. Nah itu negara darurat. Jadi Al-Jahilah Ad-Daruriyah. Negaranya rusak, tapi kebutuhan pokoknya terpenuhi. Ada Al-Jahilah Al-Baddalah. Al-Jahilah Al-Baddalah itu negaranya rusak, tapi penduduknya materialis kabeh, yang dipikir nyari keuntungan sendiri-sendiri. Semuanya, mulai pemerintah sampai rakyatnya, paling atas sampai paling bawah, yang dipikir aku harus cari keuntungan di negara ini. Itu namanya negara Jahilah Al-Baddalah. Yang dipikir kekayaan materi, gimana dia bisa memeras Indonesia untuk kepentingannya. Kok ada Indonesianya? Memeras negara untuk kepentingannya sendiri. Al-Jahilah Al-Baddalah. Ada negara Al-Jahilah Al-Kuroma. Ada negara yang gila hormat, negara yang jaim, negara yang pencitraan aja. Janjanya dia rusak, tapi gengsian. Rakyatnya butuh uang banyak, butuh subsidi besar, tapi dia gaya. Kalau ada kesulitan di luar negeri, dia nyumbang besar-besaran. Kalau ada yang lain kesusahan, dia, wah saya nyumbang, saya membantu, saya itu. Itu hanya karena gila hormat. Rakyatnya juga begitu. Pimpinannya juga gila hormat. Maka lahir pencitraan-pencitraan. Rakyatnya juga
gila hormat, ingin dihargai, ingin diposisikan sebagai majikan, ingin disebut sebagai warga negara yang peduli, itu semua gila hormat. Semua ingin jadi orang yang dikenal sebagai orang baik, sebagai pemimpin yang baik, atau sebagai rakyat yang baik. Itu negara al-jahilah al-kuroma. Ada negara al-hissah wasyahwah, negara yang dipikir tidak ada yang lain selain seneng-seneng dan foya-foya. Kalau waktunya libur senengi setengah mati, waktunya kerja males-malesan. Waktunya cuti, wah ada hari kecepet, ayo cuti bersama, ayo foya-foya seneng. Wah ini 17-an, ayo bikin acara besar-besaran, ayo pokoknya bangsa bikin acara, bikin karnaval, bikin pawai, bikin seneng. Tapi waktunya kerja, berkarya, dia males. Kalau sudah berkarya, bekerja, dia agak keji. Hissah wasyahwah. Yang ketiga ada negara anarkis. Negara anarkis itu semuanya nggak bisa diatur. Pemerintahnya sakkarepe dhewe, rakyatnya juga begitu. Itu negara al-jahilah al-jami'ah. Jadi wis kuwabe sakkarepe dhewe, dadi ya wis. Akhirnya bodoh bareng-bareng. Itu. Jadi saya tidak tahu Indonesia ada di mana. Jangan-jangan ada di 1, 2, 3, 4 dan juga 5, atau saya tidak tahu. Atau tidak di situ atau gimana. Monggo lah kamu istihad sendiri. Makanya tak bilang ayo ngaji ini aja nggak apa-apa. Besok kalau Ramadan kamu baca di rumah Ara'u Ahlul Madinah Al-Fadilah.